Semakin banyak sih sekarang sampah-sampah yang berserakan di Bali. Saya itu membuktikannya dengan cara saya sendiri yang mencontohkannya. Bikin kesadaran diri sendiri dulu biar nyontohin ke orang gitu lah. Diajak ke Pantai Cemara namanya. Di sana tempat sampah paling banyak sekali, tapi sampahnya masih bertaburan. Sampah yang paling banyak itu kresek kayak gini. Ya, Mbak Nadine, Mbak Dini ini aktivitasnya sangat kompleks ya. Saya lihat ada di berapa regional sekarang? 14, 15 provinsi lah, at least ya. Ini keren. Jadi kalau teman-teman satu cerita yang nonton program ini mau join jadi tentara laut, gimana Mbak Nadine syaratnya? Diuji dulu nggak? Push up berapa kali? Gitu ya. Ujuk diri. Kenapa? Karena kita butuh tahu isi otak teman-teman ya. Dalam arti berani kasih ide lewat email, terus mungkin ikutan kita punya kegiatan, biar kenal lah. Kan tak kenal maka tak sayang kan. Yep. Kita tidak tahu orang ini mau terlibatnya sejauh apa, terus mungkin apakah dia mau di bidang volunteernya aja atau mau terlibat di bagian si soldier pusatnya atau di bagian dia punya skill yang lain di bagian marketing keuangan. Kita kan nggak tahu dia mau mengajukan dirinya di bagian mana gitu. Oke. Jadi pertama harus memberanikan diri, unjuk diri, karena itu yang harus dilakukan setiap orang pada saat ingin belajar. Harus berani terima tantangan dalam bentuk kritikan, pujian, kemudian mungkin harus improving diri sendiri dengan apapun itu gitu. Jadi dengan berani unjuk diri artinya ini orang berani siap menghadapi dunia. So unjuk diri, dia daftar unjuk diri, ada formnya lah mungkin ya. Formnya. Terus syarat lagi apa lagi? Bisa berenang? Bisa diving? Nggak harus ya. Karena kan lingkungan ini kan luas kan, bisa siapapun silakan mau join, tapi kita tuh bukan orang yang seneng untuk nyuruh orang terus ayo gabung gitu kan, karena itu tuh harus lahir dari diri sendiri. Harus dikerjakan dengan passion, dengan love, dengan suka dulu dengan lingkungannya, cocok dulu baru bisa nentuin. Nah karena penting lah untuk kita tuh tahu kita tuh mau ngapain sih gitu kan, termasuk semua teman-teman yang ada di Sea Soldier dari Sabang sampai Merauke ya, kita harap semuanya tuh tahu kenapa ada Sea Soldier gitu. Jadi paling nggak harus tunjukkan diri kamu terlebih dahulu lah, ya kan, punya nyali, punya ide demi ide, dan percaya bahwa semuanya dimulai dari self action, ya kan, lalu bagaimana menjaga lingkungan kita ini ya, dari segala macam plastik atau sampah dan sebagainya ya. Jadi Mbak Nadine, kalau kita bicara ya, this is so many millennial Indonesia dengan bonus demografinya ya. Mungkin Mbak Nadine bisa memberikan inspirasi nggak for this bonus demografi which is all young people untuk menjadi bagian, bukan necessary join tentara laut, tapi ini inspirasi dari tentara laut kan sebenarnya untuk kita semuanya lah. Can you inspire this young generation? Kita harus tahu dulu dan yang mana yang nyaman buat diri masing-masing. Jadi kita bisa share, tapi selebihnya pilihlah yang paling nyaman yang bisa diterapin dalam hidup masing-masing.
Karena kalau nggak nyaman nggak akan jalan. Kalau dia senang, terus dia bangga dia bisa melakukan itu kan buat dirinya sendiri, bukan buat aku, bukan buat Dini, bukan buat siapapun itu. Dan itu bisa menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Jadi ya jangan takut untuk berada di area di area baru, jangan main di comfort zone terus, coba sesuatu yang berbeda karena memang itu tujuan hidup kan, mencoba segalanya gitu. Mencoba segalanya untuk memajukan diri. Menurutku poin penting sih ya dalam kehidupan. Wow. Jadi kalau ngelihat Indonesia sendiri ya, 17.000 sekian islands, negara yang sudah pasti maritim bener ya, dan namanya pas gitu, tentara atau prajurit laut. Walaupun menyadari ya semua sampah dari laut asalnya dari darat. So Mbak Nadine sendiri kalau what is the biggest cry kalau ngelihat ini? Saya Kan nggak gampang ya. enggak, Karena- lagi kita selama 2 tahun pertama ditolak terus gitu, punya Yep. kegiatan apa, mau kerjasama mau apa Pemda apa ditolak karena belum ada bukti ya. Kita mengerti sekali itu perjuangan kita untuk memperjuangkan sesuatu ya. Tapi ya betul, makanya kayak kita tuh paling Kesel nggak nah ya kan kalau ngelihat. gemes kalau di depan kita tuh udah ada Nah, sampah yang dia buang sembarangan gitu. Mungkin paling sering yang aku lihat tuh dalam mobil tiba-tiba ada yang loncat gitu apa kayak sampah, terus itu dibiarkan aja, atau ada yang lagi merokok padahal asbaknya di sebelahnya tapi dia buangnya di sekitarnya. Itu kan menjadi kayak kenapa sih harus melakukan itu gitu. Itu kan sebenarnya tidak perlu terjadi. Itu yang membuat kita kayak kita harus melakukan sesuatu. Makanya kita selalu fokus bahwa kita menyampaikan topik lingkungan ini nih dengan cara yang fun gitu, jangan terlalu dibuat susah karena memang orang malas bahas tentang lingkungan sebenarnya, kayak terlalu ribet gitu, banyak, kompleks banget. Tapi gimana caranya kita buat itu fun? Jadi kayak pada saat penolakan terjadi kita memang dongkol ya, sebel, tapi itu menjadi trigger kita untuk tetap maju dan mengulik gimana caranya untuk berkomunikasi sama masyarakat dan mensosialisasikan itu sih. Kalau itu aku ya. kalau Mbak Dini gimana? Ada satu permasalahan yang ternyata masih sama dari 8 tahun lalu sampai hari ini, kayak pengesahan sampah gitu kan. Perilaku ya. Jadi iya perilaku, perspektif kayak dari orang-orang itu kan banyak banget. Nah ini yang harus kita satuin karena tidak ada hal yang solid di lingkungan karena terus berinovasi. Contohnya adalah sampah plastik. Nanti ada satu yang bilang, oh udah pakai yang biodegradable. Nanti satu lagi bilang, alah itu kan cuma biodegradable palsu gitu kan, itu nggak benar-benar terurai. Nanti yang satu lagi bilang, ya sayang dong kalau dari singkong. Itu kan hal yang jadi apa ya? Kadang inovasi itu Titik tengahnya harus kita ambil dan ini yang masih terus diperjuangkan. Jadi kadang suka sedih aja sih kalau lihat, oh ternyata tuh kita masih memperjuangkan hal yang sama loh dari dulu walaupun dengan cara yang berbeda dan sudah banyak orang-orangnya gitu. Wow. Mbak Nadine, kalau kita ngelihat ada sebuah statement ya 2050 bahwa laut di Indonesia lebih banyak sampahnya daripada ikannya. What do you see? masa ke 2050, 2030 aja juga pasti akan menggelitik lah bumi ini. Kan dibilang kita akan mendapat kesulitan air bersih di 2030 karena curah hujan juga tidak menentu, kemudian tanah subur juga berkurang, bencana alam juga tidak menentu. Ya itu yang kita lihat lah, panasnya berkepanjangan, curah hujannya tidak tahu kapan gitu. Jadi suhunya juga semakin naik terus. Sekarang udah mulai mendekati 1,5-2 ya, kayak berapa tuh suhunya udah naik terus. Dan jadi ya terkadang lihatlah apa yang perlu diselesaikan lebih dahulu. Gue nggak usah terlalu jauh lah 2050 lah, ini dulu lah gitu. Kita nyelamatin generasi sekarangnya dulu nih, walaupun yang kita lakukan untuk generasi berikutnya, tapi
daripada nungguin bumi hancur, bumi tidak akan hancur banget ya, bumi juga tidak butuh kita, tapi kita yang butuh bumi. Jadi dia lingkungan ini akan tetap bernapas gitu, walaupun manusianya udah nggak ada juga dia tetap selalu ada, tapi kitanya bagaimana kan. Jadi ya lakukan perubahan sejak dini sekarang, belum terlambat kok. Iya Iya kan? Wah. Mbak Nadine, Mbak Dini, kalau kita ngelihat Indonesia dan tadi saya katakan bonus demografi, apa yang diperlukan dari Sea Soldier ini? Kalau you ingin merekrut atau tadi kan kalau mau terlibat sehingga langsung aja hubungin itu ya. So what is the greatest need daripada Sea Soldier ini? Kalau bonus demografi itu justru jadi keunikan sendiri ya kalau buat di Sea Soldier ya, maksudnya jadikan ini ajang kita semua untuk sama-sama belajar gitu loh. Karena contohnya kayak di Sea Soldier itu setiap 3 tahun sekali kita ada musyawarah nasional yang mempertemukan teman-teman dari seluruh Indonesia ini ketemu di satu tempat. Nah, karena kalau di WhatsApp group atau di Zoom itu dari nada bicara beda sedikit yang tersinggung gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kan yang kita omongin kan sama gitu tentang lingkungan gitu. Nah, pada saat kita ketemu disinilah kita semua tuh belajar untuk mempelajari satu sama lain. Apa sih hubungannya sama lingkungan gitu kan, orang-orang yang beda-beda suku, culture segala macam itu sebenarnya sama. Balik kalau kita sih belajarlah dari orang-orang terdahulu gitu. Di setiap daerah kita ngerasa kita nih di kota orang maju ya, modern, keren, semua teknologi, device semua lengkap gitu. Tetapi ketika berbicara tentang lingkungan, kita ini mundur ke belakang gitu. Justru yang terdepan itu mungkin yang lebih paham itu teman-teman yang tinggal di daerah gitu, yang masih di desa itu lebih sustainable. Mereka belanja boro-boro mikirin plastik. Mereka biasanya kalau Papua itu namanya noken ya. Nah, noken itu lebih sustainable gitu. Itu lebih memikirkan masa depan daripada kita orang-orang yang di kota gitu. Jadinya di tengah-tengah diversity itu kita sama-sama saling belajar lah. So gimana tentara laut Sea Soldier ini kolaborasi dengan government ada nggak? Atau ada the cry for the government nggak? Siapa tahu nih Menteri Lingkungan Hidup mendengar dan melihat program ini. Dengerin dong. Nggak, kita kirim aja, kita kirim. Tapi enggak, kita bukan yang tidak pernah against dengan pemerintah. Iya. Kita ngisi celah. Lagian juga Sea Soldier kan bukan NGO yang super gede yang bisa mengatur banyak hal, karena ujung tombaknya itu tetap ada di pemerintah. Bagaimana juga pemerintahlah yang membuat regulasi dari piramida itu kan ya. Sea Soldier itu mungkin ada di bawah bareng masyarakat gitu kan. Nah, pemerintah ini jadi tapi hubungan kita baik dalam hal positif, kritik pun mudah-mudahan membangun gitu kan. Selama ini ada yang dolphin itu juga tetap kita kawal, tapi beneran udah nggak ada kan, kita udah nggak pernah lihat lagi praktik sirkus lumba-lumba keliling ilegal gitu dan lain-lain. Dan satu dua hal juga banyak masukan-masukan yang alhamdulillah juga didengar gitu kan. Itu harus kita akui, pemerintah juga cukup terbuka soal itu selama memang tepat gitu mengkritiknya dengan data, dengan fakta gitu kan. Jadi bukan hanya kritik jelek-jelek ya kan, misalnya ini nih jelek nih, kotor. Nah, tapi komplain gitu kan. Nah, kalau dari Sea Soldier mungkin bisa lihat dari kacamata di lapangan, oh mungkin hanya nih belum ada TPS di daerah ini gitu kan. Jadi lebih konstruktif gitu. Banyak banget ya yang kita ingin colek tentang Sea Soldier ini, tapi waktu ya. Mungkin yang terakhir kedua kali, Nadine ada pesan khusus nggak untuk semua yang nonton program ini? Enjoy the ride aja. Enjoy the ride? Iya, cari nikmati sensasi pada saat menjaga lingkungan. Itu luar biasa. Oke. Luar biasa. Karena Tuhan itu ada dan berasa banget pada saat kita menghargai terus mencintai lingkungan itu. Jadi itu mempermudah hidup kita untuk melihat
kehidupan kita sendiri lewat lingkungan. Wow, wow. So di luar lingkungan, apa sih yang dilakukan oleh Nadine? Putri Indonesia. Karena itu kado terindah ya. Aku punya keluarga, aku punya support system yang baik, aku punya Sea Soldier, sekarang punya Jiwa anak pertama, aku sedang hamil anak kedua, itu bless. Dan itu aku sangat salut ya dengan perempuan-perempuan di luar sana yang sudah melewati fase ini, dalam arti bekerja, menjaga keluarga, terus punya kehidupan sosial yang cukup tinggi gitu. Jadi kayak wah, itu applause deh untuk perempuan-perempuan di luar sana. Wow. Luar biasa. Karena aku ada di fase itu gitu sekarang. Iya. So day to day setelah Sea Soldier ngurus anak, family semuanya ya. Anything you want to say about Indonesia? Indonesia selalu menyenangkan. Indonesia selalu menjadi tempat favoritku untuk menjadi pelabuhan terakhir. Jadi ya mau kemana, berapa lama tetap balik lagi ke Indonesia. Karena ya my favorite place lah. Wow, oke. Mbak Dini ada pesan untuk teman-teman di Satu Cerita ini? Paling aku sama Nadine mungkin pengen ngajak semuanya tuh lebih grounding yuk, karena manusia itu tidak akan bisa terpisahkan dari alamnya sih gitu. Kapan sih terakhir kali kalian nyeker gitu? Ya, itu kan pasti ada yang lupa, ada yang nggak tahu karena kita keluar rumahnya udah pakai sendal, pakai sepatu gitu. Padahal pada saat ya hujan, pada saat kita ngomel, ngeluh gitu kan, nah itu sebenarnya itu lagi bekerja buat kita gitu. Jadi lebih bersyukur aja. Wow. Thank you banget nih untuk waktunya, untuk all the insight, inspirational semuanya. Teman-teman, make sure Anda bisa follow Sea Soldier Instagram atau Anda bisa join or you want to support them, just contact them. Untuk 15 regional di seluruh Indonesia ini keren banget. Dan kita berharap semua lingkungan dimanapun Anda berada, khususnya yang punya warung nih. Untuk kita mulai didampingin bersama-sama ini keren banget. Sukses selalu ya. Mbak Dini, Mbak Nadine, sukses untuk teman-teman para relawan prajurit laut. Keren banget sih. Always sukses ya. Terima kasih Anda telah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program yang akan datang dalam Satu Cerita untuk Indonesia.